Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Jangan ucapkan ini, bacaan yang dilarang dalam sholat dan dapat membatalkan. Dalam sholat terdapat rukun-rukun yang menjadi syarat sah sholat, dan tentunya dalam sholat pula terdapat bacaan-bacaan yang diucapkan dalam bahasa Arab, baik itu membaca surat dalam Al-Quran maupun zikir. Namun ada sebuah pendapat dari berbagai ulama yang mengatakan bahwa berbicara dalam sholat tidak membatalkan sholat, tentunya itu dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Dalam sholat ada bacaan yang wajib kita baca seperti surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ada juga bacaan yang sunnah seperti surat-surat dalam Al-Quran yang dibaca pada 2 rakaat pertama dalam sholat. Pertanyaan-pertanyaan tentang bacaan yang dilarang dalam sholat dan dapat membatalkan sholat. Banyak orang yang mempertanyakan, apa bisa menambahkan doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi? Syekh Ali Jum'ah memberikan jawaban bahwa orang yang sholat boleh membaca zikir selama tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Berdoa untuk kepentingan duniawi misalnya seperti dilancarkan rezeki, cepat bertemu jodoh, atau meminta keturunan itu diperbolehkan. Hal tersebut dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqa Al-Muwatta. Hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah, dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa urawi dan duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran maupun mengarang sendiri. Namun ada juga ulama yang berpendapat boleh menambahkan doa pribadi baik tentang dunia dan akhirat, asalkan doa itu disebutkan dalam hati dan tidak dilafalkan atau diucapkan. Dan selanjutnya, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah bagaimana hukum tidak sengaja berbicara dalam sholat. Menurut pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah, tidak sengaja bicara saat sholat atau karena lupa, dan tidak banyak, hukumnya tidak membatalkan sholat. Namun jika berbicara banyak, meskipun tanpa sengaja, yaitu melebihi 6 kalimat, maka sholatnya batal. Dalil yang menjadi dasar pendapat ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah yang dia berkata, Rasulullah SAW menyelesaikan sholatnya yang baru 2 rakaat. Zulyadain berkata kepada beliau, apakah sholat dikosor atau Anda lupa, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, apakah benar yang dikatakan Zulyadain? Lalu orang-orang menjawab benar. Maka Rasulullah lanjut berdiri dan mengerjakan sholat 2 rakaat yang kurang tadi, kemudian memberi salam. Lalu Rasul bertakbir dan selanjutnya sujud seperti sujudnya, atau lebih lama lagi, kemudian mengangkat kepalanya. Dalam hal ini, Zulyadain, Rasulullah, dan para sahabat berbicara, kemudian melanjutkan sholatnya. Ini menjadi dalil bahwa berbicara saat sholat tanpa disengaja dan sedikit tidak membatalkan sholat. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Imam An-Nahai, berbicara dalam sholat meskipun sedikit dan tanpa sengaja, hal itu dapat membatalkan sholat. Karena selain bacaan sholat, tidak boleh berbicara apapun saat sholat. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Muslim yang mengatakan, sholat ini tidak boleh di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. Sholat itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah bacaan yang dilarang dalam sholat dan dapat membatalkan sholat. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.